Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita, NIM 1814260 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, yang dimana pertanyaannya yang pertama, jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana, menyalurkan dana melalui pengkreditan atau pembiayaan guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di mana fungsi bank ini ada 3. Yang pertama, menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan jasa lalu lintas pembayaran, dan jasa perbankan lainnya. Selanjutnya itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu kan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya itu menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kan tetapi lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan mendapat izin operasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah. Dan tentunya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 2, apa sih peran bank sentral itu? Peran bank sentral itu ada 3. Yang pertama itu menjaga kestabilan moneter. Yang kedua itu menjaga kelancaran dan kestabilan moneter. Yang ketiga itu menjaga kesejahteraan dan kestabilan sistem perbankan. Di mana ketiga peran ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga dikelolanya pun harus dengan yang baik. Suatu penelitian internasional menyimpulkan bahwa efektivitas pergerakan kebijakan moneter memerlukan dukungan sistem pengawasan yang baik, sistem pengawasan bank yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kaitan erat efektivitas pergerakan kebijakan moneter dan efektivitas pergerakan pengawasan bank. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, apa dampak atau imbas virus COVID-19 atau virus corona ini terhadap sektor perekonomian? Jadi dampak atau imbasnya ini di mana pergerakan ekonomi di Indonesia tidak hanya di negara-negara tertentu saja, di seluruh dunia itu merasakan imbasnya. Tidak hanya perusahaan besar, menengah, kecil, maupun pedagang-pedagang turut merasakan imbasnya juga. Contoh seperti halnya saham-saham pada anjlok atau mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dimana sekarang ini situasinya memang sangat darurat, karena mau gimana, namanya satu negara di lockdown, ekonomi jadi membeku, daya beli juga jadi menurun, dan ini efeknya jadi kemana-mana. Ilustrasikan gini, katakanlah ada pedagang nasi uduk. Di nasi uduk itu ada isinya, ada tahu, tempe, bihun. Katakanlah si pedagang nasi uduk ini nggak sanggup beli tempe. Kenapa? Karena orang-orang nggak pada beli nasi uduk. Sebab kenapa? Karena yang pertama, orang-orang pada mengisolasikan diri atau mengkarantinakan diri di rumah masing-masing. Yang kedua, daya beli menurun. Di mana orang-orang harus menghemat pengeluaran, akhirnya daya beli jadi menurun, jadi dia nggak bisa beli nasi uduk. Karena dia nggak bisa beli nasi uduk, si pedagang nasi uduk ini juga jadi nggak bisa beli bahan-bahan buat bikin nasi uduk tersebut pastinya, atau bisa jadi pastinya porsinya berkurang. Dari bikin nasi uduk 1 bakul bisa jadi setengah bakul bikinnya.
karena si pedagang nasi uduknya ini nggak bisa yang namanya bikin nasi uduk dengan porsi yang banyak, otomatis jadi mengurangi porsi tempenya. Nah, si tukang tempe ini bagaimana? Jadi ini kayak ada kaitannya satu sama lain gitu, kayak berkaitan gitu. Jadi begitu roda atau circle-nya. Dan inilah yang terjadi, perekonomian melemah dan berimbas pada perekonomian yang lainnya. Selanjutnya itu kondisi bank dan lembaga keuangan di Indonesia saat ini di tengah wabah corona itu. Dari sektor perbankan, seiring dengan tekanan perbankan nasional di tengah serangan wabah corona di Indonesia, salah satu riset menyampaikan bahwa terjadi penghindaran risiko dari investor global sehingga merugikan pasar keuangan di Indonesia. Tidak hanya itu, rupiah juga terdepresiasi cukup tajam terhadap dolar hingga turun sekitar 18% dari tahun ke tahun. Jadi ini mencerminkan seputar tingkat keparahan dan dampaknya terhadap operasional bank-bank di Indonesia. Bank-bank Indonesia menghadapi tekanan kualitas aset jangka pendek yang signifikan karena kelambatan kegiatan ekonomi yang menghambat pertumbuhan kredit. Jadi karena masyarakat dianjurkan untuk mengisolasikan diri di rumah masing-masing, jadi itu imbasnya kepada sektor perbankan, nasabah yang berkunjung untuk melakukan transaksi atau kredit atau pembiayaan berkurang. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, sikap manajemen bank dan lembaga keuangan syariah seperti apa sih dalam menanggapi virus corona ini? Sikap manajemen bank dan lembaga keuangan syariah terhadap virus corona ini seharusnya melakukan mitigasi risiko dengan membatasi kegiatan operasional untuk menghindari penularan virus corona tersebut. Selanjutnya itu bagaimana sih peran pengawasan bank lembaga keuangan syariah dalam menanggapi virus corona ini? Tentunya pengawasan bank harus lebih dikuatkan kembali dari segi kinerja operasional, pembatasan risiko, dari segi informasi dan kondisi, dari segi etika bisnis, dan dari segi tanggung jawab. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan manajemen perbankan syariah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.